Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Jamaah Masjid Al-Amal a'azzakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kita duduk berthalabul ilmi, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi bekal di dalam kehidupan kita, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar selamat hidup di dunia dan di akhirat. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis atau yang dikumpulkan oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang wafat di tahun 676 Hijriah. Hari ini masuk hadis berapa ibu-ibu? 17. Bawa bukunya. Kita akan baca dulu hadis ke-17. Mudah-mudahan malam ini minimal 2 hadisnya bisa dapat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la. Betul itu? Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhah fa wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurid dzabihatahu rawahu Muslim. Baik. Hadis ke-17 ini diriwayatkan dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah mencatat, kataba itu menulis. Kalau diterjemahkan apa? Mewajibkan atau menetapkan. Beda-beda terjemahnya. Nah, kataba itu arti bahasanya apa? Menulis. Allah menulis, mencatat, menetapkan kebaikan hasanat dalam ihsan, kebaikan dalam segala hal. Dalam segala hal. Jika kalian membunuh perang, maksudnya dalam peperangan, maka bunuhlah dengan baik. Kalau menyembelih juga menyembelih dengan baik. Hendaknya di antara kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan sesembelihannya. Nah, hadis ini adalah hadis berkaitan dengan baik atau ihsannya agama Islam ini. Kata Nabi, Allah kataba, menetapkan. Perhatikan tentang Bapak Ibu, di dalam Al-Quran dan hadis kalimat kataba ini maknanya ada 2. Maknanya ada 2. Kataba itu menulis. Nah, maknanya ada 2. Yang pertama adalah menetapkan ketetapan takdir. Menetapkan apa? Ketetapan takdir penciptaan Allah.
ketetapan dari ciptaan atau penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan ciptaannya atau menetapkan ketetapannya dalam penciptaannya. Ini yang pertama. Seperti di dalam ayat Al-Qur'an Allah mengatakan kataballahu la aglibanna ana wa rusuli. Allah telah menulis aku dan Rasulku tidak akan pernah bisa dikalahkan. Menulis di sini artinya apa? Menetapkan secara takdir nggak akan bisa dikalahkan. Nah, yang kedua yaitu makna menulis di sini di semua ayat hadis maknanya adalah penetapan perintah syariat. Penetapan perintah syariat. Saya ulangi lagi, di dalam Al-Quran dan hadis apabila ibu bapak membaca Al-Quran dan hadis ketemu kalimat kataba, kutiba, makna yang pertama bisa jadi itu penetapan apa? Takdir, ketetapan Allah dalam ciptaannya atau untuk ciptaannya. Kata Allah, aku tetapkan, aku dan Rasulku tidak bisa dikalahkan. Yang kedua yaitu adalah ketetapan Allah yang bersifat yang maknanya adalah perintah syariat. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba di sini apa artinya? Diwajibkan. Padahal dari kata-kata sama kayak yang tadi juga kataba, ini kataba tadi maknanya ketetapan takdir, ini maknanya perintah. Contoh lain, ya kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan wasiyah. Diwajibkan bagi kalian untuk melakukan wasiat sebelum mati. Nah, ini kataba artinya wajib. Sekarang saya tanya, di hadis ini Allah mengatakan innallaha kataba. Di sini kataba di sini Allah menetapkan Allah atau Allah mewajibkan? Allah tapi terjemahannya ada beda. Di sini apa? Allah menetapkan atau Allah mewajibkan? Allah menetapkan dalam takdirnya atau Allah mewajibkan? Ini lagi bicara tentang perintah Allah atau lagi bicara tentang takdir Allah? Nah, hadis ini maknanya dua-duanya. Di hadis ini maknanya dua-duanya. Makna yang pertama bahwa semua ciptaan Allah, semua ketetapan Allah semuanya penuh dengan ihsan. Semuanya baik. Nah, ini berarti takdir. Allah menetapkan kita jadi muslim, Allah menetapkan kita hidup di dunia, umur kita cuma beberapa puluh tahun, semuanya ada kebaikan di situ. Nah, yang kedua, makna yang kedua yaitu adalah perintah. Artinya Allah mewajibkan kita baik dalam segala hal. Yang kedua maknanya Allah mewajibkan kita baik dalam segala hal. Innallaha katabal ihsana 'ala kulli syai'. Ihsan di sini ada 3 macam. Ihsan pertama ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihsan yang kedua ihsan kepada diri sendiri. Ihsan yang ketiga adalah ihsan kepada orang lain. Apa kepada makhluk lain. Yang pertama ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah dengan cara apa? Beribadah. Apa ihsan? Ini tadi hadis kedua. Coba hadis kedua apa? Mau dites enggak? Depannya dari riwayat Umar, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin itala 'alaina rajulun syadidul bayadi fi syadid sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu safar wa la yarifu min ahadun hatta jalasa ila nabi. Masih ingat enggak? Hadis apa namanya? Jibril. Di hadis itu Nabi ditanya oleh Jibril, fa akhbirni 'anil ihsan. Kasih tahu apa ihsan itu? Kata Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa melihat Allah atau engkau tidak bisa merasakan melihat Allah, maka rasakan engkau dilihat oleh Allah. Nah,
Ihsan pertama, ihsan kepada Allah. Apa ihsan kepada Allah itu? Setiap saat, setiap hari, setiap waktu, setiap ibadah kita selalu merasakan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau berpikiran salah, aduh Allah nanti tahu. Mau berbuat salah, Allah nanti tahu. Mau lagi sendiri, lagi banyak orang, Allah tahu. Lagi sholat, ngalamun baru rakaat kedua. Rakaat kedua, coba. Tadi Ustaz Iqbal baca surat apa rakaat kedua? Beda-beda Ustaz Iqbal. Surat apa bu? Al apa? Al-Masad. Ya, surat Al-Masad. Nah, kita sholat, pikiran kemana-mana, merasa ingat Allah, dipantau oleh Allah, kembalikan lagi. Nah, itu namanya muraqabah. Takut terus, karena takut dilihat, ditegur oleh Allah SWT. Nah, ini ihsan kepada Allah. Lagi zikir, ya lagi apa aja, lagi tasyahud, at-tahiyatu mubarakatu sholawatu thayyibatu lillah. Makan apa ya malam ini? Ingat lagi Allah, ya Allah lihat kita, Allah tahu. Nah, ihsan itu selalu merasa dilihat oleh Allah. Nah, yang kedua, ihsan kepada diri sendiri. Ihsan kepada diri sendiri yaitu adalah dengan menjauhkan diri dari dosa dan sering muhasabah. Melaksanakan ketaatan, menjauhkan diri dari dosa dan sering muhasabah diri. Sering istighfar, saya tadi banyak salah. Hari ini saya menghasut orang, hari ini saya menghibah orang, beristighfar terus. Setiap ada kesempatan, astagfirullah, astagfirullah. Setiap kali kita banyak beristighfar, Allah akan berikan kemudahan yang banyak. Setiap banyak beristighfar, maka kesulitan akan diberikan jalan keluarnya. Imam Ahmad lagi safar ke negeri Syam. Imam Ahmad ini imam besar, tapi kan nggak ada yang kenal wajah Imam Ahmad itu kayak gimana. Karena kan waktu itu nggak ada Instagram, nggak ada TikTok, ya nggak ada yang tahu Imam Ahmad itu kayak gimana. Tapi orang-orang tahu nama Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad itu tinggalnya di Baghdad, pergi ke Syam ke Palestina. Sampai di negeri Syam, Imam Ahmad miskin, nggak punya rumah. Imam Ahmad tinggal di masjid, sama DKI masjidnya diusir, jangan tidur di sini, katanya gitu. Kemudian Imam Ahmad tidur di pelataran masjid, di teras masjid, ditendang sama DKI-nya. DKI Al-Amal mau nggak insyaallah. Ditendang sama DKI-nya sampai terjungkal keluar. Jangan di sini, ya. Disangkanya orang gembel gitu. Kemudian orang di depan masjid ada toko roti. Pemilik toko roti melihat, kata pemilik toko roti, "Mas, sini, gitu. Sini aja." Masuklah ke situ. Toko roti ini malam harinya si pemiliknya tokonya ditutup, tapi dia di situ untuk bikin roti, untuk dijual besoknya. Wah, di sini aja istirahatnya. Kemudian Imam Ahmad istirahat di situ, dikasih tempat di dekat dia bikin roti. Kemudian Imam Ahmad ngeliatin orang ini sambil bikin roti, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Semalaman itu istighfar terus, sampai menjelang subuh terus itu bikin roti, istighfar terus. Bukan pukul lutut gitu. Ya, bikin apa? Ibu gimana kalau bikin lagi masak? Sambil istighfar, Bu. Ya, ini bagus. Tips dari kisah Imam Ahmad. Istighfar terus. Ya. Nah, udah berjam-jam Imam Ahmad nanya, "Pak, kok dari saya ke sini istighfar terus? Dapat apa?" Kata pemilik toko roti ini, semua yang saya minta dikasih sama Allah. Semuanya. Cuma tinggal satu yang belum Allah kasih. Yaitu saya dari dulu minta ingin ketemu Imam Ahmad, sampai hari ini belum bisa ketemu Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmadnya langsung bangun dan dipeluk. Kata Imam Ahmad, "Aku Ahmad, engkau masuk." Kemudian menangis orang ini. Dan inilah istighfar. Ya, istighfar luar biasa. Nah, kita harus banyak muhasabah diri, berbanyak istighfar dalam sehari minimal 100, karena anak Rasulullah melakukannya seperti itu.
Dan kalau bisa lebih dari itu, pokoknya banyak istighfar, banyak muhasabah diri. Muhasabah diri banyak sering ngecek. Ya bapak-bapak kalau punya kendaraan sering dicek. Mau berangkat spionnya dibenerin dulu gitu kan? Ya kalau mobil yang dibenerin, setirnya semuanya dicek. Ya, dinyalain lampunya segala macam. Nah, ini muhasabah. Ini sifat ihsan kepada siapa? Kepada diri sendiri. Kemudian ihsan yang berikutnya yaitu adalah ihsan kepada selain diri kita, yaitu kepada makhluk yang lain, kepada manusia ataupun kepada hewan, kepada siapapun. Kita harus berbuat baik. Dengan cara apa? Memberikan hak-hak orang lain, hak-hak makhluk lain. Itu ihsan kita. Nah, hadis ini kata Nabi, Allah menetapkan dan menyuruh kita untuk ihsan. Dan ihsan ini Bapak Ibu sifatnya umum. Nabi bilang ihsan berarti jumlahnya banyak, tidak terhitung, dan caranya sangat banyak sekali. Cara seseorang untuk berbuat ihsan. Dan ini menunjukkan bahwa pintu-pintu surga di dalam agama Islam ini pintunya sangat banyak. Tidak ada orang yang kehabisan ide untuk beramal. Pintu amal ini sangat banyak sekali. Maka Nabi mengatakan innallaha katabal ihsan, semuanya baik Allah tetapkan, dan semua perintah-perintahnya juga harus dilakukan dengan baik. Dan kebaikan itu jumlahnya sangat banyak sekali. Jadi tidak terhitung. Nah, ihsan ini dari sisi hukum ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib yaitu menyembah Allah. Kemudian apa? Bertaubat dan beristighfar, ini yang wajib. Kalau ke orang lain yang wajib apa? Baik ke siapa yang pertama? Yang harus kita paling baik? Orang tua, dimulai dengan ibu. Kata Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Maka kita sering mendoakan orang tua kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma. Nah, kalau ampunan ini selalu kita mintakan, tapi kalau rahmat kita akan minta kepada orang tua yang apa? Yang mendidik kita. Doanya coba apa? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama. Apa arti robbayani? Robba artinya dari kata tarbiyah. Robba yurabbi, alhamdulillahi rabbil alamin. Robbayani maksudnya apa? Yang mendidik aku, yang membimbing aku. Nah, kalau bapak ibunya nggak ngebimbing, nggak ngedidik, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doanya warhamhuma kama rabbayani, sebagaimana ibu bapakku membimbing aku, mendidik aku, memberikan bimbingan kepada aku. Karena banyak orang tua, ya ayah gitu, berurusannya kerja aja, anaknya nggak pernah ditanya keadaannya. Kalau ada masalah baru turun tangan. Ini nggak boleh, karena orang tua itu dia punya tanggung jawab kepada anak dari lahir sampai nanti lepas tanggung jawabnya. Kalau perempuan sampai menikah, kalau laki-laki sampai tua terus. Nah, disebutkan di sini kama rabbayani shaghira. Jadi kepada diri kita ada ihsan, kepada orang lain ada ihsan. Yang wajib ada yang sunnah. Yang wajib lagi apa? Yaitu berbaik kepada tamu dalam waktu berapa lama? Yang wajibnya sehari semalam, yang wajibnya 3 hari 3 malam itu sunnah. Lebih dari itu boleh dikeluarkan tamunya. Sudah pernah dibahas. Kalau ada bertamu ke rumah ibu, bapak udah 3 hari lebih, ya, ingatkan hadis Nabi. Punten kita terus tidur dinten. Berani nggak bilang itu? Enggak ya. Nah, kalau begitu terima terus, tapi jangan protes di belakang. Ya, kita kan orang Sunda mah suka gitu, dipanggil muhun, diputar. Ya. Jadi kalau protes aja, kalau enggak ya berarti nerima. Gitu. Nah, ihsan lagi, ya ihsan yang wajib
selain itu adalah apa? Ihsan adalah yang wajib bersedekah wajib seperti zakat, ini ihsan yang wajib. Kemudian baik ke tetangga, ini ihsan yang wajib. Ada ihsan yang sunnah seperti ngasih minum ke orang-orang, bantuin orang di jalan. Seperti apa lagi ihsan yang sunnah? Seperti sedekah yang sunnah, sedekah di pinggir jalan ngasih, ini ihsan yang sunnah. Nah, saya ulang lagi. Allah menetapkan ihsan atas segala sesuatu. Ada dua makna. Makna pertama bahwa segala sesuatu ciptaan Allah semuanya baik, tidak ada yang buruk. Dan bahkan Allah menetapkan cuaca, udara, makanan sesuai dengan tempat masing-masing. Dengan tempat masing-masing, maka tubuh kita juga menerima. Orang Indonesia dulu pernah tahun kapan itu suka ke Istanbul, kemudian lanjut ke negara lain gitu ya, bawa rombongan. Itu pernah bawa rombongan orang Sunda gitu. Oh, ini jamaah saya berangkat. Baru 2 hari di Turki langsung pada sakit perut. Nggak enak besar katanya, keju terus keju lagi bau. Beda kan itu. Ini Allah sudah menetapkan kita hidupnya di mana? Di Indonesia, ya makanan halal, ya jengkol, betey, ya dan datang ke dia langsung, wah sampai pada mules, mencret segala macam. Nah, semuanya Allah sudah tetapkan sesuai pada tempatnya. Makanya Islam itu adalah agama yang menengah, yang selalu ada di tengah. Kita juga dalam bersikap begitu. Jadi gini, Bapak Ibu ya, ada kaidah. Semua hal di dunia ini itu akan menjadi ihsan baik selama kita tidak berlebihan atau tidak kurang. Sekarang saya tanya, syahwat itu ada yang baiknya enggak? Ada, kalau disalurkan kepada yang halal. Kalau lebih dari itu, saya istri sudah 4 kurang kene 25 iman, ini haram. Ya. Nah, lihat. Kita ini segala sesuatu dalam Islam ini sebetulnya baik aja, asal kita tidak lebih atau tidak kurang. Contoh lain, hasad yang artinya adalah ingin seperti orang lain. Itu ada yang baiknya enggak? Ada, namanya ghibthah. Kata Nabi, la hasada illa dalam 2 hal. Hasad ke orang kaya yang rajin sedekah sama hasad ke ahli Al-Qur'an. Hasad sini maksudnya ghibthah, ingin kayak mereka. Nah, di sini bagus. Ada orang rajin ke masjid, ingin kayak itu, bagus. Tapi kalau lebih dari itu, kesel orang lain punya nikmat itu. Nah, ini yang nggak boleh. Ya. Ada orang rajin ke masjid, dia menghasut sekampung, kita menuju air masalah ke masjid. Nah, ini baru hasad yang haram. Kalau nggak punya sifat ghibthah, nggak bagus juga. Berarti tidak punya sifat apa? Sifat untuk berlomba. Tidak punya sifat untuk berlomba. Contoh lain, marah itu ada yang bagusnya enggak? Ada. Kan di hadis sebelumnya la taghdab. Marah itu semuanya jelek, tapi ada yang bagusnya. Berlebihan salah, kalau tidak pernah marah salah juga, karena ada marah yang bagus, yaitu kalau melihat kemungkaran dilakukan di depan kita atau ada agama yang dinodai, ditolimi. Nah, kita boleh marah. Ini marah yang bagus. Marah yang bagus. Tawadu itu apa? Cara mawaduin. Tawadu itu bagus nggak? Bagus. Tapi kalau berlebihan, di depan orang kafir tawadu, di depan musuh Islam tawadu, di mana aja tawadu, ini nggak bagus. Ya. Lagi baca Quran, tiba-tiba berhenti berisik baca Quran. Mau nabi tawadu, lanjutin baca Quran. Ya. Nah, lihat ada tempatnya, semuanya iktidal. Ihsan kita itu ketika kita berada di tengah. Kalau lebih atau kurang, maka jadi celaka. Makanya ilmu yang paling bagus itu mengenal batasan hidup, batasan dalam segala hal. Lihat sini. Di hadis kata Nabi, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'.
Allah menetapkan ihsan pada segala sesuatu. Allah juga mewajibkan kita ihsan dalam segala hal. Kalau berbuat itu berbuat yang terbaik. Kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau sholat yang paling bagus, kalau wudu yang paling bagus, kalau mau apa? Kalau mau ngaji yang paling bagus. Ngaji, dengerin segala macam, nyatet dan menghafal gitu. Nah, di sini kan ada versi yang nyatet gitu, kayak pada ini versi nyatet, ada versi yang dihafal. Ini beda madhab. Kalau yang nyatet ini madhabnya Imam Ahmad. Kalau yang dihafal kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau ngaji di depan Imam Malik nggak jarang nulis. Kenapa nggak nulis, kata Imam Malik? Kata Imam Syafi'i, aku sudah hafalkan di sini, aku simpan di sini. Nah, ini yang nggak nulis nih versinya siapa? Imam Syafi'i, ya. Yang nulis versi Imam Ahmad atau terus gitu. Nah, ini apa? Ihsan ya, ihsan dalam segala hal. Nah, ihsan ini Allah tetapkan dalam segala hal. Ketika kita berbuat amal, maka yang terbaik. Lihat penghuni surga, kata Allah, penghuni surga itu innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura 'ayna yashrabu biha ibadullah yufajjiruna tafjira yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi. Ya, kalau ngasih makan makanan yang paling dia suka. Ihsan namanya. Bukan makanan yang expired lah, mana nuka sebagai beres orang kasihkeun ka satpam. Mah ieu teh tos basi aja, orang kabaturkeun nya. Ini bukan ihsan, enggak boleh. Ya, tidak boleh begitu. Nah, kemudian kenapa kok di hadis ini Nabi ngasih contohnya membunuh dan apa tadi, nyembelih? Kenapa? Kenapa nggak ngasih contoh yang lain? Ini kan contoh tuh. Nabi kan sering nyebutin hadis, ujungnya contoh. Nyebutin hadis, maksudnya di ujung hadisnya ada contoh. Kayak hadis apa? Niat. Hadis niat contohnya apa? Hijrah. Yang kalau hadis Jibril nggak ada contoh. Hadis Jibril. Nah, ini contohnya, kenapa contohnya membunuh dan menyembelih? Kenapa? Karena dua perkara ini yang sering kehilangan ihsan di dalamnya. Kalau membunuh, lihat perang sekarang di mana-mana. Wah, udah kacau. Main tembak, hancurin, bom di mana-mana. Rumah sakit dibom, anak kecil dibunuh, luar biasa. Nah, Islam nggak begitu. Ini hadis kasih tahu Islam nggak begitu. Islam itu memiliki ihsan dalam segala hal, termasuk dalam urusan perang. Nyembelih juga begitu. Banyak orang nyembelih tapi menyakitkan hewannya. Pasti gitu-gitu teh pesona kaca diurut. Nah, apa kita kunaon tersebut hilap tadi asas, nah itu hilap mungkin mencit. Ada hewannya sudah di zaman Nabi, ada seorang sahabat kambingnya udah dijatuhin, kemudian diinjak kepalanya, terus dia ngasah. Nabi marah, kata Nabi, nggak boleh gitu, celaka. Kamu sudah menyakiti, membunuh hewan dengan dua pembunuhan, menyakitinya dan nanti kamu sembelih. Jadi nggak boleh. Di kita gitu sering sekali tuh, hewannya udah dijatuhin, udah diikat, ngasah heula di payunan sapina, atau si pisaunya dibawa-bawa. Nah, disimpan pisaunya, kalau pas mau nyembelih baru dikeluarkan terus sembelih. Nah, kata Nabi, wal yuhidda ahadukum syafratahu, di antara kalian hendaknya menajamkan pisaunya harus ditajamkan, jangan asal nyembelih. Dalam segala hal, kita harus baik dan memang akan meringankan dan memudahkan kita dalam beramal. Lihat, perang Islam itu tidak pernah mendahului. Perang Islam itu biasanya untuk membalas atau melawan mereka yang menghalangi Islam. Itu satu. Yang kedua, perang Islam itu penuh dengan aturan. Harus menawarkan dulu perdamaian, masuk Islam atau tunduk dan tidak ganggu Islam, atau perang. Nah, habis itu ketika terjadi perang, nggak boleh bunuh anak kecil, nggak boleh bunuh orang tua, nggak boleh tebang pohon, nggak boleh bunuh hewan-hewan, nggak boleh bunuh ibu-ibu. Nah, kalau orang kafir ada aturan gitu? Nah, saudara
Di beberapa daerah begitu. Nah, di dalam Islam ini sangat rapi sekali. Maka hadis ini dikasih contoh perang dan membunuh, perang dan menyembelih karena paling banyak orang kehilangan kehilangan ihsan di situ. Nah, ihsan tadi ada yang lupa ya. Ihsan yang wajib juga adalah ihsan kepada pasangan dan anak. Ini wajib ihsan. Berarti ihsan itu harus memberikan haknya dan memaksimalkan tugas kita kepada keluarga, pasangan dan anak. Harus, ini penting ya. Saya tuh suka apa ya namanya itu, merasa nggak enak gitu melihat kok ada orang tua yang kalau ada masalah suami itu diem aja. Padahal suami itu di rumah sebagai apa? Pemimpin. Kalau ada apa-apa kumpulin, ini pemimpin, kita rapat gitu. Karena kata Nabi, kata Allah, wa amruhum syura bainahum. Urusan umat Islam itu, urusan kita ini muslim, diselesaikannya dengan cara apa? Musyawarah. Ya musyawarah. Ngumpul. Di kita ini kebanyakan nggak dibiarin, pura-pura nggak ada masalah, ramai nanti tambah besar. Jadi bicara ya. Dan ini ihsan di keluarga begitu. Anak dibiarkan, udah gede, udah susah dirubah, sudah nangis lah. Ya, kalau sudah susah dirubah. Baik, ini hadis yang pertama, hadis riwayat Muslim. Kita lanjut aja ya, Pak. Baik, hadis yang keberapa sekarang? Ke-18. Hadis ke-18 dari siapa? Abu Dzar. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa an Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al hasanah wa khatamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'di nusakhin hasanun sahih. Hadis yang kedua dari Abu Dzar Jundub bin Junadah. Dan Abu Dzar ini sahabat yang zuhud, pernah minta sama Nabi untuk menjadi gubernur di salah satu negara yang ditaklukkan oleh umat Islam. Kata Nabi, gak akan kuat kamu jadi pemimpin di sana. Jadi pemimpin itu gak cukup soleh, harus kuat. Godaannya sangat banyak. Di mana-mana sampai hari ini, di negeri kita juga sama. Nah, hadis ini dari Abu Dzar. Dan hadis perawinya ada dua, tapi yang kuat jalur riwayat Abu Dzar. Perawi yang kedua yaitu Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini sahabat muda orang Madinah yang menjadi sahabat yang paling faham halal dan haram, paling faham fikih. Mu'adz bin Jabal, dan termasuk sahabat yang paling faham Al-Quran. Mu'adz bin Jabal, pemuda. Mu'adz ini meninggalnya di Syam, terkena penyakit taun, wabah penyakit kayak COVID. Dia meninggal, istrinya meninggal, anaknya meninggal, sama-sama di tahun yang sama di Syam. Mu'adz bin Jabal, kata Nabi, wa a'lamun nasi bil halal wal haram. Mu'adz, manusia yang paling paham halal haram, yaitu Mu'adz bin Jabal. Nah, kata dua sahabat ini radhiyallahu anhum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya ittaqullaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah
dimanapun kalian berada, bagaimanapun keadaan kalian. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan sertakan setiap kita berbuat salah, berbuat baiklah untuk menghapus kesalahan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berperilakulah, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini Bapak Ibu adalah hadis yang di dalamnya ada 3 hak. Hak pertama adalah hak Allah, yaitu kalimat yang mana? Allah, ittaqillah. Yang kedua, hak bagi diri kita, yang mana? Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Kita harus selalu perbaiki diri, ya, renovasi di servis. Segala juga gitu. Orang barang juga begitu, betul nggak? Mobil di servis, motor di servis, ada rumah bocor direnovasi. Nah, masa iman nggak digituin? Nah, ini hak badan, hak diri, hak jiwa kita. Yang ketiga, hak orang lain, di mana kalimatnya? Wa khaliqin nas, yaitu berakhlak kepada orang lain dengan akhlak yang baik. Baik, kita dari awal. Nabi mengatakan, hai manusia, maka Nabi mengatakan bertakwalah kepada Allah. Apa arti takwa? Apa itu? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Takwa itu asal kata dari waqayati wikoyatan. Wikoyah itu adalah tameng, penghalang, perisai yang menjaga diri kita dari murka Allah. Ada murka Allah, ada tameng, jadi nggak nyampe sih. Ada murka Allah, tameng. Jadi kita setiap ada melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, ada apa? Ada tameng, namanya takwa. Nah, takwa ini yang paling mudah adalah menjalankan perintah Allah dengan ilmu, menjauhi larangan Allah dengan ilmu, melaksanakan ketaatan karena tunduk dan patuh atas perintah Allah, bukan karena kebiasaan. Kayak orang Jumatan, banyak yang bukan karena tunduk dan patuh, datangnya karena Jumatan isi atau kalau di bumi mah di Jumatan. Di kantor, masa saya sendiri di kantor laki-laki, ya saya Jumatan, datang ke masjid langsung tidur. Dia melaksanakan ketaatan bukan karena tunduk dan patuh kepada Allah, tapi dia melaksanakan karena kebiasaan aja. Nah, takwa itu tidak begitu. Takwa itu adalah melaksanakan ketaatan dengan tunduk dan patuh, melaksanakan ketaatan dengan ilmu, menjauhi larangannya dengan ilmu. Takwa ini, Bapak Ibu, takwa ini adalah wasiat Allah untuk semua manusia dari zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Dari sebelum Nabi SAW, bahwa Allah mewasiatkan. Kata Allah, sesungguhnya Allah mewasiatkan kepada orang-orang yang dulu dan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Semuanya sudah disuruh takwa, semuanya. Takwa itu yaitu adalah sikap kita merespon kebaikan perintah-perintah Allah dengan cepat, dengan pengetahuan, dengan semangat, dengan rasa harap dan rasa takut sama Allah SWT. Ini namanya takwa. Nah, takwa ini kalau dilakukan, Allah ngasih banyak sekali kebaikannya. Tahu nggak ada berapa kebaikan dari takwa? Kalau kita bertakwa dapat berapa kebaikan? Yang disebutkan di dalam dalil lebih dari 50. Ya. Di antaranya akan kita sebutkan semua. Di antaranya orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan di dalam hidupnya. Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan kasih jalan keluar dalam kesulitan-kesulitannya. Lagi banyak masalah, biasa juga begitu. Kalau lagi banyak masalah mah rajin ibadah, betul nggak Bapak Ibu? Kalau rezeki lagi lapang, lupa langsung. Nah, tara tinggal ke masjid, ngomong dia menuju lancar, dagang teh sedikit. Ini mah rajin ke masjid, ya menuju sepi sedikit. Nah, lagi sepi, ya ke masjid. Lagi lancar, nggak pernah ke masjid. Ini sifat manusia. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu fayaqulu rabbi akramani.
Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahani. Nah, yang pertama orang yang bertakwa oleh Allah akan diberikan jalan keluar. Lagi susah, yang pertama kali kita lakukan apa? Bertakwa. Nah ini ya masalahnya. Saya sering diskusi ya, beberapa kantor-kantor yang berafiliasi dengan plat merah itu, atau yang di bawah plat, yang berplat merah. Banyak kan sekarang yang rugi, yang apa? Pokoknya rugi lah, perusahaan-perusahaan yang PHK, ada yang ditutup perusahaan-perusahaannya. Kebanyakan kalau ngobrol tuh dulu mah ini rame loh di sini kegiatan dakwahnya, ngaji segala macam. Iya, sekarang ini enggak, fokus kerja aja, makanya menurun. Kita itu di kepala kita ya sering kepikiran kalau ada apa-apa itu faktornya cuma kita aja, padahal ada faktor penentu di mana? Di atas. Jadi kalau kita ingin sukses itu jangan mengisi untuk kita doang, karena ada urusan yang menentukan yang paling utama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya gini, negara kita ingin makmur, rakyat yang menjadi sejahtera. Yuk kita mikir gimana caranya rakyat ini bisa sejahtera. Yuk kita keluarkan ide-ide canggih, para profesor kita ajak ngobrol. Tapi lupa sama Allah, maksiat di mana-mana. Nggak akan bisa orang yang nentuin Allah. Allah yang ngasih kekuasaan, Allah yang mengangkat kekuasaan, Allah yang menghinakan, Allah yang memuliakan. Nah kita faktor itunya suka lupa, faktor Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau habis ikhtiar atau lagi ikhtiar itu dibarengi dengan penguatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sisanya kemudian bertawakal kepada Allah. Orang bertakwa dia akan diberikan kemudahan, diberikan jalan keluar. Yang kedua, buah daripada takwa yang kedua yaitu adalah Allah akan bersihkan dosa-dosanya. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan menghapuskan kesalahan kecil kita dan dosa-dosa besar kalau kita bertakwa. Lagi banyak dosa, rajin ibadah. Selain beristighfar, banyak beribadah, akan dihapuskan dosa. Takwa ini bisa menghapuskan dosa, dan takwa ini Bapak Ibu ya juga mendatangkan ilmu. Buah yang ketiga dari takwa adalah mendatangkan ilmu. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Bertakwalah kepada Allah wa yu'allimukumullah. Ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan lainnya. Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarkan kalian ilmu. Dan di ayat yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Furqan itu ilmu yang bisa membedakan hak dan batil. Jadi kita kalau ingin ilmu kita kuat, kita juga harus menguatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ulama dahulu pintar-pintar Bapak Ibu? Kenapa? Karena mereka bertakwa. Mereka tuh cepat memahami. Kita kan ngaji terus-terusan tapi ngatos gitu. Nah, kita kurang takwanya. Ya, kita ini kurang apa? Kurang kedekatan diri kepada Allah, sehingga susah menerap, susah masuk ke dalam hati. Ya, susah masuk ke dalam hati. Kenapa? Karena kita ini sifat takwanya lemah, atau bisa jadi tidak punya sifat takwa. Jadi kalau ingin dapat ilmu yang kuat, lihat Ibnu Abbas, sahabat-sahabatnya, Zaid bin Thabit, muda-muda, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, para ulama semuanya, karena takwanya sangat tinggi. Ibnu Abbas itu bilang ini, aku pengen tinggal suatu hari, aku pengen nginep di rumah Rasulullah. Buat apa? Karena aku ingin nemenin Nabi sholat malam. Gitu. Itu keponakan nginep di sepupu, nginep sepupu. Orang mondok di Batu Renang, ya, pada nonton di bola. Pada kemana? Mondok di Uak, ayah naon? Itu menuju ayah. Ya, hal-hal agamanya itu kita sudah hilang, ya sudah hilang. Nah, kalau ingin dimudahkan ilmu, maka bertakwa. Imam Syafi'i itu pernah suatu hari melihat betis seorang wanita, langsung hafalannya kacau.
Kemudian laporan ke Imam Waqi', kata Imam Waqi', tinggalkan maksiat karena ilmu Allah itu cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang suka maksiat. Kan kalau semakin banyak maksiat, jangan beristighfar, jauh dari takwa, susah belajar itu, susah. Apalagi ngafalin, atau saya angkat tangan Ustaz sama ngafalin. Ya. Nah ini penting sekali. Dan takwa juga akan melahirkan apa? Akan melahirkan kehidupan yang baik atau kabar gembira, akan dikasih kehidupan yang baik di dunia. Allah mengatakan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu orang beriman dan bertakwa, bagi mereka kabar gembira di dunia, dalam kehidupan dunianya mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, takwa ini masih banyak lagi ya keutamaan daripada takwa, dan takwa ini harus terus diusahakan. Dan takwa ini ada tingkatan-tingkatan dari takwa. Takwa itu wasiat yang selalu dibaca dalam khutbah Jumat, betul nggak Pak? Nah, selalu dibacakan. Baik, kita lanjut. Sekarang tadi hak kepada Allah, sekarang hak yang kedua. Wa'at bi'isayyatal hasanata tamruha. Kalimat yang kedua dari hadis ke-18 ini menunjukkan bahwa setiap manusia punya kesalahan. Enggak ada manusia yang tidak punya salah. Siapapun, maka kalau ada orang berbuat salah, kita bersikap wajar, kecuali kesalahan yang melampaui batas. Tapi kesalahan-kesalahan yang dia nggak pernah melakukannya tiba-tiba salah, ya manusia tidak ada yang tidak berbuat salah. Saya punya guru cerita, dia belajar ke ulama di Yaman. Ulama di Yaman ini paling keras masalah sunnah dan bid'ah. Terus tiba-tiba guru saya bilang, dan dia adalah ulama, satu-satunya ulama di sana yang bilang rokok itu halal. Tiba-tiba di situ ini fatwanya kok aneh ini Ustaz, itu saya ini. Nah, jadi manusia itu Nabi pernah ditegur, Nabi Musa pernah ditegur, Nabi Yunus, semua nabi Adam bahkan diturunkan dari surga ke bumi. Nggak ada manusia yang nggak punya salah. Nah, tugas kita adalah kalau punya salah atau kalau kita beraktivitas setiap hari terus perbanyak kebaikan untuk menghapus apa? Jejak kesalahan kita. Jadi jejak kesalahan itu dihapus dengan perbuatan baik. Kenapa? Karena perbuatan baik itu bisa menggugurkan dosa dan kesalahan. Apa dalilnya? Contoh, kata Nabi, siapa yang wudu dengan sempurna, maka dari setiap tetesan air wudunya berguguran apanya? Dosanya. Kata Nabi SAW, siapa yang misalnya saum, ya, ibadah saum. Kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang saum dihapus dosanya, zakat dihapus dosanya. Makanya ada doa washolli alaihim, dan doakan mereka. Untuk apa? Doakan untuk diampuni dosa-dosanya. Nabi SAW kalau ada sahabat zakat berdoa, Allah, ya Allah ampuni dosa orang ini. Nah, lihat di sini, amal soleh itu bisa menghapuskan dosa. Maka kalau kita banyak dosa nih, perbanyak amal, perbanyak, sibukin amal. Apalagi nih kebaikan yang bisa saya lakukan, zikir udah, istighfar udah, baca Quran udah, apalagi nih sholat sunnah, apalagi nih baik orang lain. Wah, saya belum silaturahim hari ini, telepon orang tua, mah sehat gitu. Ya, kebaikan. Ya, kebaikan. Jadi kita lakukan. Kenapa? Karena itu bisa menghapus apa? Kesalahan-kesalahan. Haji, orang yang haji itu laisa lahul jaza illal jannah, dan mereka seperti baru lahir, dia bersih. Nah, kalau hajinya benar dilakukan, karena orang yang haji itu ada dua macam. Ada yang haji dengan harta haram, ada yang haji dengan harta halal. Kalau ada orang yang haji dengan harta halal, dia akan bilang ini, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? Labbaika wa sa'daik. Selamat datang di tanah suci, kemenangan bagi kamu, selamat datang.
Kata Nabi, kalau ada dia datangnya pakai harta haram hasil korupsi, rombongan berangkat datang ke tanah suci, labbaik Allahumma labbaik. Kata Nabi, malaikat akan menjawab, la labbaik wala sa'daik. Nggak ada labbaik-labbaikan, nggak ada sa'daik. Ini kalau bawa harta apa? Harta. Jadi lihat sini bahwa kita ini harus memperbanyak amal untuk menghapuskan kesalahan kita. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Jadi pertama, dalam kalimat yang kedua ini, semua manusia punya dosa, punya kesalahan. Yang kedua yaitu apa? Setiap manusia harus rajin beramal untuk menghapuskan dosa-dosanya. Misalnya tadi Bapak Ibu sholat, nanti sholat isya, sempurna nggak setiap kita sholat? Wallahu a'lam. Ya bisa jadi tidak sempurna. Bisa jadi tidak diterima apanya? Gini Bapak Ibu, ini sedikit ya, saya lupa waktu itu membahas. Waktu itu tuh ada ya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, itu udah ya. Nah, Allah tidak akan menerima. Allah tidak menerima itu maksudnya sholatnya tidak sah atau pahalanya tidak diterima. Gimana? Di hadis disebutkan Allah tidak menerima sholat. Ini yang dimaksud sholatnya tidak sah atau sholatnya sah tapi tidak diterima pahala, tidak dapat pahala. Karena kalau tidak sah berarti harus ngulang, harus wudu lagi, harus sholat lagi diulang. Seperti kisah sahabat yang habis sholat kata Nabi, bangun sholat lagi, kamu belum sholat. Maknanya nggak sah sholatnya, gitu. Nah sekarang saya mau tanya, tidak diterima ini tidak diterima pahalanya tidak ada atau tidak sah ibadahnya? Yang mana? Kalau tidak sah berarti pahalanya nggak dapat, ibadahnya nggak dapat. Kalau tidak diterima sah ibadah, kalau tidak ada pahala ibadahnya sah tapi tidak ada apa? Tidak ada kebaikan, tidak apa. Ini yang mana? Ada hadis kan gini, kata Nabi, la yaqbalullahu sholata 'abdin min ghairi tuhurin. Tidak diterima sholat seseorang tanpa thaharah. Ini tidak diterima, ini apa? Tidak diterima pahalanya atau tidak sah? Tidak sah. Sekarang saya tanya lagi. Ada hadis punya gini, man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasa'alahu, dan nanya ke dukun, sholatnya tidak diterima 40 hari. Ini tidak sah atau tidak diterima pahalanya? Tidak diterima pahalanya. Kenapa bisa membedakan satu sama lain? Yang pertama tidak wudu, yang satu gara-gara datang ke dukun. Nah, kenapa Bapak Ibu gara-gara yang satu tidak wudu atau datang ke dukun, gara-gara tidak wudu bilangnya ini tidak sah, berarti harus ulang sholatnya. Tapi kalau yang ke dukun sholatnya sah, cuma pahalanya nggak dapat. Kenapa? Apa alasannya? Kaidahnya gimana? Setiap ada kata tidak diterima sama seseorang karena perkara-perkara yang munkar, saya ulang lagi, karena perkara yang munkar, maka maksudnya adalah sholatnya tidak ada pahalanya. Datang ke dukun ini dan banyak lagi hadis-hadis lain. Setiap kali ada hadis yang mengatakan tidak diterima, penyebabnya gara-gara urusan perintah yang ditinggalkan, seperti tidak wudu, tidak macam-macam, ini maksudnya adalah tidak sah. Ini kaidahnya begitu ya. Jelek baik, kalau yang jelek ini tidak ada pahalanya, sekuat apapun ibadahnya gitu. Kalau yang ini tidak sah, harus diulang. Kenapa? Karena ini alasannya bukan karena maksiat, maka dia harus masih dikasih kesempatan untuk mengulang sholat agar sholatnya diterima. Sekarang yang terakhir, yang kedua disebutkan ayat ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Maaf, yang tadi yang kedua itu kan kata Nabi tampuha, bisa menghapus. Saya mau tanya, dosa itu dihapusnya kan tadi dengan amal, selain itu dengan apa lagi?
dengan istighfar dan taubat. Kata Nabi dalam hadis sahih, tu'radu ala qulubil mu'minina, ya, hati orang mukmin ini akan dihamparkan seperti tikar yang bersih. Setiap ada dosa dia ada satu titik, dosa satu titik. Kalau dia bertobat langsung dihapus. Kalau tidak bertobat menjadi hitam, susah dibersihkan. Kalau rajin bertobat terus-terusan, maka hatinya kayak marmer. Dalam hadis disebutkan kayak putih marmer. Kalau putih marmer itu dikucurin apa aja tetap aja bersih. Dia nggak akan ketempelan. Nah, ini kondisi kita kalau rajin bertaubat. Yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nah, lihat sini. Di sini hasan, khuluq hasan. Tadi ihsan, hadis ke-17. Berakhlaklah, berperilakulah kepada manusia dengan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ketahuilah Bapak Ibu, Nabi diutus di muka bumi ini yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Dan banyak kaum muslimin di zaman Rasulullah yang masuk Islam gara-gara akhlak. Dan kebanyakan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang penghuni neraka, penghuni surga akibat dari akhlak. Kata Nabi disebutkan dalam hadis sahih, "Aktsaru ma yudkhiluna an-nasal jannah." Yang paling banyak orang masuk surga gara-gara takwa dan akhlak yang baik. Dua hal itu. Paling banyak orang masuk ke dalam neraka gara-gara akhlak yang buruk. Jadi akhlak ini adalah perintah wajib, akhlak yang baik ini, dan merupakan ciri seorang muslim. Dan Nabi mengatakan wa khaliqin nas, ini perintah wajib. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik, karena akhlak buruk hukumnya haram. Allah melarang di Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin, jangan saling menghina satu kaum dengan kaum yang lainnya. Bisa jadi kaum yang lainnya lebih baik dari kaum yang dihina. Kaum yang dihina lebih baik dari kaum yang menghina, dan seterusnya. Gak boleh menghibah, gak boleh memata-matai kesalahan orang lain. Ini semuanya masalah akhlak. Islam melarang itu. Kata Nabi dalam hadis lain, Muslim itu seperti satu bangunan. Kalau satu sakit, yang lain merasakan. Kata Nabi dalam hadis lain, la tabaghadu wa la tadabaru, jangan saling ngambek, jangan saling membelakangi, jangan saling membenci, jangan saling memata-matai, jangan saling menggibah. Ini banyak sekali hadis-hadisnya. Kenapa? Karena kita ini satu kesatuan muslim, saudara. Kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini saudara. Kalau ada perbedaan pendapat, perbedaan ide, ya sudah, gak usah ngambek, biasa aja. Apalagi kalau ada perbedaan dalam urusan agama, yang urusan khilafiyah ijtihadiyah, santai aja. Ya. Imam Malik itu pernah debat dengan Imam Mesir di Masjid Nabawi, bentak-bentak, debatnya bentak orang-orang nggak kayak orang Indonesia. Ya, suaranya kencang, gebrak-gebrak. Ya. Beres selesai debat, keluar masjid, gandeng lanjut. Kata Imam Malik, katanya kamu mau nikahin anak? Iya nih, mau nikahin anak, perlu bantuan nggak? Iya mau dong, ngobrol. Murid-muridnya bilang, tadi pas saya di masjid. Gitu. Karena mereka berantemnya di mana? Di kepala, berantem pikiran, ide, bukan berantem di hati. Orangnya di dia tak kesel, masih etas. Tapi nggak pernah ngobrol, nggak bisa diskusi. Kalau ditanya dalil, argumentasi nggak bisa. Gimana? Nah, ini tidak dibenarkan. Di dalam Islam itu Muslim itu semuanya satu kesatuan, seperti bangunan, seperti badan yang satu. Jadi hak Muslim, mereka punya hak dari kita. Bahkan kaum muslimin tidak boleh menyakiti orang non-muslim selama mereka tidak memerangi kita. Nah, di sini lihat wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Itu akhlak yang baik, itu adalah akhlak yang berdasarkan atau mengikuti patokan apa? Satu, syariat. Dua, akal sehat. Yang ketiga adalah adat kebiasaan. Selama adat kebiasaan tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan itu kayak mana ya? Kayak orang Korea kalau minta maaf sujud, ya betul nggak?
Nah ini nggak boleh di dalam Islam, walaupun menurut adat mereka ini baik. Tapi kalau punten gitu, ini tidak apa-apa karena bukan ruku dan bukan sujud begitu. Nah akhlak yang baik ini berdasarkan syariat, berdasarkan akal. Coba misalnya ada di sini di masjid ngomong teriak pakai bahasa kasar, akal kita nerima nggak? Ya, pakai bahasa kasar, hewan itu disebutkan bahasa hewan, nerima nggak nerima. Seperti misalnya ada orang buang ludah di masjid, pulah gitu, nerima nggak akal kita? Nggak nerima, berarti ini akhlak buruk. Dan akhlak baik itu ditimbangnya oleh syariat, oleh akal, dan oleh kebiasaan di sebuah negeri. Nah, karena hati kita ini kan ada fitrah di dalamnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Tidak marah-marah, tidak gampang, tidak bahasa, tidak kasar. Pokoknya semuanya ditempatkan pada tempatnya. Tidak menghina. Ini Islam sangat keras sekali dalam urusan akhlak. Dan tahu nggak, para sahabat itu banyak masuk Islam gara-gara melihat akhlak Nabi, gara-gara melihat akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kisah apa? Coba ada yang masih ingat ya? Kisah tentang akhlak Nabi gara-gara itu masuk Islam. Pernah ingat nggak? Yang buta zaman Abu Bakar itu. Kalau yang suka melempar Nabi terus dia kemudian sakit, itu mah dongeng ya dari riwayat. Banyak kisah-kisahnya karena lihat akhlak Nabi SAW. Khalid bin Walid, Amr ibn As, banyak para sahabat-sahabat kebanyakan melihat akhlak Rasulullah SAW. Siapa lagi? Salman Al-Farisi, Suhaib bin Sinan, Suhaib Ar-Rumi, kemudian banyak para sahabat yang masuk Islam gara-gara melihat akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena indah akhlaknya Rasul itu pokoknya menggabungkan semua kebaikan yang dimiliki oleh para nabi semuanya. Semua ada pada diri akhlak Nabi SAW. Yang disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Makanya susah mengikuti akhlak Nabi itu. Yang susah mengikuti akhlak Nabi. Abu Bakar As-Siddiq itu kalau habis sholat subuh suka pergi di hari-hari tertentu ke pinggiran kota Madinah, diikuti sama Umar. Masuk ke rumah seorang nenek janda sudah tua, hidup sendirian. Ngapain Abu Bakar itu? Khalifahnya. Ya bukan presiden mah memimpin satu kota, ini satu negara, ini mah memimpin dunia. Datang ke situ sama Umar ditungguin di luar. Ini amal apa sih yang Abu Bakar lakukan ini? Ternyata Abu Bakar di situ nyapu, kemudian masakin makanan buat ibu ini, kemudian nyuapin ibu ini udah sakit sendirian. Terus Abu Bakar pulang, Umar datang ke situ. Bu, tadi ada orang kesini, iya kenal, orangnya baik. Siapa namanya? Abu Bakar. Kemudian ngapain dia di sini? Kemudian kata nenek ini, tiap kalau kesini bersih-bersih rumah, masakin makanan, nyuapin saya. Kemudian kata Umar, wahai Abu Bakar, engkau telah kasih contoh yang susah diikuti. Nah, Rasulullah lebih tinggi lagi dari itu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata siapa tuh, Anas bin Malik, Rasulullah tidak pernah di rumah, tidak pernah nyuruh, tidak pernah marah kalau orang melakukan sesuatu. Pokoknya ini gimana ya, Rasulullah baik pisan gitu. Mungkin karena saking baiknya sampai-sampai para sahabat mengira dirinya paling dicintai oleh Nabi. Ini ada riwayatnya. Amr bin As datang ke Nabi, kata Amr, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai? Dia berharap namanya disebut karena Rasul itu kayak cinta banget sama dia gitu. Kemudian kata Nabi, ya istri saya. Kata sahabat, kata Amr, bukan dari laki-laki, Abu Bakar. Nah setelah Abu Bakar siapa? Umar. Setelah Umar Utsman. Setelah Utsman Ali. Kemudian kata Amr, aku bilang stop, sudah. Saya takut nama saya paling terakhir. Nah Rasulullah akhlaknya paling indah. Rasulullah pokoknya menggambarkan akhlak Rasulullah itu sangat tinggi sekali dan susah diikuti. Dan akhlak itu
kita mungkin bisa serpihan-serpihan kecilnya ngambil dari akhlak Rasulullah, tapi kita harus berusaha terus karena akhlak ini bisa dilatih, bisa diupayakan terus untuk menjadi baik, memiliki perilaku yang baik, dan itulah yang menyebabkan kita mulia di dunia dan nanti di akhirat. Nah, ini hadis ke-18. Jadi di dalamnya kesimpulannya ada 3 hal. Satu apa? Hak Allah yaitu bertakwa. Yang kedua adalah hak siapa? Diri kita. Banyak beramal, banyak menghapus dosa-dosa dengan istighfar dan banyak amal soleh. Yang ketiga yaitu adalah dengan berakhlak yang baik kepada manusia. Yang semua hadis-hadisnya baru sudah ada sebelum-sebelumnya. Nanti ke depan juga masih ada hadis-hadis tentang ini, tentang akhlak yang harus kita miliki sebagai seorang muslim. Karena punten ya pasya teh capek betul kan? Iya. Jadi ya kita tuh kenapa ya pengennya tuh memaksakan diri yang ingin yang bertengkarnya gitu. Saya suka pernah dengar tuh ya beberapa masjid. Pak, nah ini antara ke masjid, abi terus terjadi imam. Oh nggak jadi imam nggak ke masjid itu kenapa nambah kata apa gitu? Ya ke masjid aja. Ya urusan sama manusia mah ya udah baik aja gitu. Kalau dikeselin sama orang, manusia kan nggak ada yang sempurna. Kita juga sering bikin kesel orang. Ya sudah gitu. Nah yang penting kita tuh bersatu terus. Sahabat dulu sering bertengkar, juga ada yang bertengkar. Abu Bakar dengan Umar pernah bertengkar, tapi ya mereka bersatu. Tidak ada perselisihan yang kuat di antara mereka. Baik, ini mungkin 2 hadis sudah 7:30 yang bisa disampaikan di malam hari ini, sudah 1 jam lebih, dan kita akan buka tanya jawab. Mangga silakan. Pilih yang pertama di ibu sama di bapak-bapak. Mangga silakan, mau yang versi Syafi'i dulu atau yang Hambali dulu? Silakan. Ada? Dari yang film Ustaz. Dari yang film. Saya, bapak, ibu-ibu udah paham? Yang mana taros gitu. Mau ditanya, mau dites hadis-hadis sebelumnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ni'man nisa nisaul ansor, wanita terbaik itu wanita ansor. Rasa malunya tidak mencegah mereka bertolak ilmu. Wanita ansor itu masalah darah, haid, air mani. Nanya ke Nabi di depan para sahabat, ya Rasulullah, ini gimana ada air mani di baju bekas suami, gimana? Mereka nggak ada rasa malu. Kenapa? Karena kata Nabi, fa inna shifa'al 'ai as-su'al. Obat ketidaktahuan itu bertanya. Dan kalau tidak tahu dibiarkan akan jadi apa? Penyakit. Tidak tahu itu penyakit. Bodoh itu penyakit. Dan bodoh itu capek. Bodoh itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Al-jahlu yujibut ta'am. Bodoh itu mendatangkan lelah. Mendatangkan apa? Lelah. Jadi bikin capek. Kalau bodoh itu bikin capek. Coba mau kemana nggak tahu jalur, capek nggak? Capek. Wah udah jauh-jauh ternyata salah Pak Ustaz. Aduh capek, balik lagi. Apa aja ngerjain apa gitu. Kalau nggak tahu cerita di sini atau di mana ya. Saya tuh di rumah pernah bocor si pipa selang air di dapur. Ada mamang suka benerin, yang suka ngecat. Mang bisa nggak benerin air? Bisa Pak Ustaz. Beneran? Iya. Nah, sok itu dia bakar biar bisa masuk gitu. Masih bocor. Dia tambal pakai kain, pakai karet, masih bocor. Sampai di dapur teh barau, kemana-mana bepalata, dan sampai 5:30 kata si bapaknya, Pak Ustaz itu acan beres, kata sudah nggak usah dilanjut. Ya, maknanya dia nggak bisa itu capek. Kata saya sudah nggak usah dilanjut, sana pulang aja. Nih dikasih upah.
Besoknya saya telepon ahlinya yang biasa suka ngurusin air. Pak, bisa ke rumah? Bisa. Ini pipa air rusak. Siap, datang ke rumah. Dia langsung datang melihat, dia ukur pakai senti, dan pergi ke toko, gergaji, sudah Pak Ustaz? Cuma berapa menit selesai ini seharian dibakar itu beres-beres. Pakai ilmu aja capek. Ya kalau nggak pakai ilmu, nah orang yang tidak punya ilmu itu ada dua macam. Ada yang dia tidak punya ilmu tapi tahu dirinya nggak punya ilmu. Nah bagusnya orang seperti ini belajar. Yang susah itu ada orang yang nggak tahu tapi merasa dirinya tak tahu. Ini disebutnya jahlun murakkab. Jahlun murakkab tuh bodoh pisan, bengal. Setelah nggak tahu dikasih tahu dirinya merasa tak tahu. Itu selalu Abi Mas. Nah ini bodoh itu, ketidaktahuan itu mendatangkan lelah, capek banget. Capek ibadah, capek yujibu ta'ab. Apa aja capek. Coba aja latihan bela diri sama guru yang bodoh nggak ngerti bela diri dan capek, itu terjadi, itu bisa gitu. Tapi latihan tiap hari, kenapa? Karena nggak tahu ilmunya. Coba sama yang tahu ilmunya. Coba latihan renang sama bukan perenang, bisa nggak? Ada orang nggak bisa renang, ngelatih kita untuk renang, bisa nggak Bu? Ya. Sebentar, saya lihat dulu di YouTube ya, nanti gerakin tuh ke tangan, kakinya begini ya, bisa nggak? Karena cara melatih ada tekniknya. Nah ini pentingnya kita melihat kita mana yang nggak tahu, mempelajari, cari tahu. Kata Nabi dalam riwayat Muslim, ala inna syifa'al 'ai as-su'al. Obat ketidaktahuan, obat bodoh itu adalah bertanya. Dan Imam Ibnu Qayyim di dalam buku penyakit hati dan obatnya, nomor 1 penyakit hati itu apa? Bodoh. Di dalam buku itu ditulis nomor 1 bodoh, karena ini yang menyebabkan kita rusak perbuatan kita, amal kita, sikap kita, akhlak kita, begitu. Kita nggak mengerti harus bersikap seperti apa, dan pokoknya begitu. Nah, gitu. Jadi ini tambahan sebelum ditutup. Giatlah belajar dan tahu itu, punya ilmu itu nikmat dan tenang, tidak ada rasa cemas dan tidak ada rasa khawatir, tahu harus memilih seperti apa, bagaimana cara bersikap, begitu. Ini kalau kita belajar, insya Allah. Hadis arba'in ini 40 hadis yang top Bu ya. Ini bagi ibu harus hatam, paham, karena itu nanti akan jadi bekal kita di rumah. Hadis arba'in 42 hadis. Sekarang udah 18, berarti tinggal 22, Masya Allah, udah setengahnya, Insya Allah. Berarti setahun, tahun depan mudah-mudahan hatam. Ya, tahun depan Ramadan mudah-mudahan. Karena Ramadan sekarang Februari ya. Oh iya, sebentar lagi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya saya cukupkan sampai sini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan Bapak Ibu bisa merujaah di rumah ya, diulang lagi, ada rekamannya ya. Nah, ini bisa didengarkan dan kita perlu ada rasa haus dengan ilmu walaupun sudah sepuh juga, dan ada dampak. Saya bercerita ya terakhir sebelum ditutup karena nggak ada yang bertanya, jadi saya tambahin. Saya tuh punya nenek, sekarang masih hidup di kampung, di rumah saya di sana, di tempat orang tua di daerah Tasik. Nenek saya ini dari muda memang rajin belajar. Sudah tua juga begitu. Jadi kalau ke rumah saya tuh selalu nongkrongnya di dekat rak buku, selalu begitu. Milihin. Jadi seharian tuh kita kerja bisa hatam 1 buku, 2 buku gitu, baca gitu. Apa yang terjadi sekarang tuh saya udah 80 mau 90 dan masih bisa jalan, ngobrol segala macam. Ya, itu saya lihat memang ini ilmu tuh bikin orang akalnya kuat. Dan apa ya, saya tuh kaget gitu, ini nenek saya tuh ini apa ya, fisiknya kuat gitu, bukan fisiknya aja ya, jiwanya, akalnya. Kalau ada masalah tuh tenang banget, tenang, kumaha tuh sama sok ngobrol jalan santai. Terus apa namanya,
Dan saya lihat ini karena mungkin rajin baca, rajin belajar, rajin baca gitu. Sekarang kaum muslim itu jarang yang kata anak muda aja, coba tanya anak muda punya buku nggak di rumah yang sudah dibaca? Jarang sekarang itu. Yang ada mah nonton, betul nggak? Ningalian itu anaknya buat WA, padahal tuh yang nggak WA itu kan ningalian terus kayak gawe. Nah, kita harus biasakan baca sehari itu minimal sejam 2 jam untuk baca. 1 jam lah kalau belum sanggup baca gitu. Cari yang ringan dulu, beli buku apa baca. Kalau udah tingkat lebih tinggi bikin ringkasan, mengulang ilmu yang dipelajari. Itu menguatkan jiwa, akal, pikiran. Itu betul ketika nanti menghadapi anak segala macam itu. Dan kita bisa apa ya namanya, bisa jadi referensi buat anak. Anak saya tuh sering bilang gini ke istri saya, Bunda, kenapa kok ayah kalau ditanya apa-apa tahu selalu bisa jawab? Kata istri saya, dia suka baca. Terus nanya ke saya, ayah kok tahu? Karena baca. Jadi anak saya seneng tuh kalau dibacain buku itu. Dan memang pengaruh. Jadi bukan cuma buku-buku yang kita pelajari ya. Carilah buku apa yang mungkin ibu yang disukai dulu apa gitu. Dan ini bagus anak-anak yang muda-muda ya, ini harus rajin baca. Baik, sampai sini semoga bermanfaat. Kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.